Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas ABSP U1 tahun 2019, mata kuliah Negosiasi Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STILAN Bandung. Kami dari kelompok 3 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri sebagai pembicara yang pertama. Saya, Syifa Diana Ningtyas, akan menjelaskan materi mengenai definisi dari manajemen, definisi dari konflik, definisi manajemen konflik, lalu kemudian ada teori konflik, dan yang terakhir itu ada hal pokok dalam konflik. Nah, terus selanjutnya anggota yang kedua itu ada Bunga Mustikasari. Bunga ini akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari manajemen konflik. Selanjutnya ada model manajemen konflik, lalu ada fase konflik dan juga sumber penyebab konflik. Lalu anggota yang ketiga ada Nurul Khotimah, ia akan menjelaskan mengenai jenis-jenis konflik, lalu ada konflik dalam pandangan interaksionis, lalu yang selanjutnya ada tahap proses konflik, dan yang terakhir itu ada strategi penyelesaian manajemen konflik baik secara individu, pribadi, ataupun kelompok. Lalu anggota yang terakhir ada Koni Karima, ia akan menjelaskan mengenai pengelolaan konflik atau tahapan manajemen konflik. Yang selanjutnya ada dampak konflik, baik atau buruknya, dan yang terakhir itu membahas mengenai kesimpulan. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai presentasinya. Jadi yang pertama itu kan saya sendiri akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen dan juga konflik. Jadi manajemen itu sendiri merupakan sebuah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan juga pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja dalam mencapai sebuah tujuan. Jadi sebenarnya manajemen itu ada dari beberapa ahli. Saya akan mengambil 3 ahli aja. Yang pertama itu ada dari Siswanto. Menurut beliau, manajemen adalah suatu proses pengarahan, pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Lalu yang selanjutnya ada menurut James A.F. Stoner dan Charles Wonkel. Menurut mereka, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Lalu yang ketiga itu ada Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, di mana menurut mereka manajemen itu adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama itu antar individu atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dari penjelasan yang tadi itu bisa disimpulkan kalau misalnya manajemen itu merupakan sebuah ilmu atau seni gitu, yang di dalamnya itu ada proses perencanaan, pengorganisasian, lalu tadi ada kepemimpinan, pengarahan, pengendalian, dan juga ada pemberian fasilitas kerja yang dilakukan dengan dan bersama seluruh anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi mencapai tujuan organisasi. Nah, terus manajemen itu sendiri sebenarnya bisa dikatakan sebagai alat untuk mengatur orang-orang yang ada di dalam organisasi itu gitu. Nah, manajemen itu sendiri tuh ada karena adanya ketidaksesuaian gitu, adanya ketidakselarasan antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu. Karena pasti manusia itu kan punya pemikiran yang berbeda-beda. Kita punya pendapat A, mereka punya pendapat B kayak gitu. Jadi pastikan ada miskomunikasi juga antar organisasi, antar individu dengan individu atau yang lainnya gitu. Jadi diperlukan manajemen untuk mengatur semuanya gitu, buat menyelesaikan kan. Nanti kalau misalnya udah lurus, udah selaras gitu, pasti kan semua masalah juga jadi lebih mudah buat dilewatin, dan juga pasti tujuannya itu jadi lebih mudah buat dicapai. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian dari konflik. Konflik itu sendiri berasal dari kata kerja Latin configere yang artinya itu saling memukul. Secara sosial,
Konflik itu diartikan sebagai sebuah proses antara dua orang atau lebih yang dalam bentuk kelompok itu, di mana salah satu pihaknya itu berusaha untuk menghancurkan pihak yang lain atau menyingkirkan pihak yang lain. Jadi seolah-olah pihak yang lainnya itu jadi kayak tidak berdaya gitu. Nah, terus konflik ini tuh terjadi karena itu tadi ya, perbedaan pendapat, perbedaan pikiran gitu-gitu. Pasti kan kadang jadi miskomunikasi, terus jadi ribut gitu, jadi berantem gitu kan, karena kepentingan mereka itu pasti beda-beda gitu. Tujuan mereka buat ada di dalam satu lingkup organisasi itu juga kadang kan beda-beda gitu ya. Mereka terlalu egois gitu, kadang pengen mementingkan apa yang mereka tuju dulu, apa yang mereka inginkan gitu, daripada ngikut ke yang lain atau kepentingan bersama gitu. Nah, jadi konflik itu sendiri juga dilatar belakangi sama berbagai macam ciri-ciri gitu. Kayak yang terlihat itu kan ada ciri fisik ya, kadang ada juga karena fisiknya berbeda itu jadi menimbulkan adanya konflik gitu. Terus paling banyak sih yang tidak terlihat itu kayak perbedaan pengetahuan gitu ya, perbedaan ilmu, kepandaian gitu. Terus adat istiadat dan juga keyakinan itu kan juga sering banget akhirnya jadi konflik gitu, jadi berantem kan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi sebenarnya konflik itu bukan hal yang bisa dihilangkan kayak gitu, karena pasti setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda, punya caranya sendiri-sendiri untuk mengungkapkan pendapat juga, tapi pasti ada aja yang nggak suka satu sama lain, akhirnya jadi miskomunikasi kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada pengertian manajemen konflik menurut Ross tahun 1993. Jadi, manajemen konflik itu sendiri merupakan sebuah langkah yang diambil oleh pihak ketiga dalam sebuah perselisihan untuk mengarahkan konflik ke hasil tertentu dan mencapai penyelesaian konflik atau menghasilkan kesepakatan bersama. Jadi, sebenarnya karena konflik antara dua orang atau lebih ini pasti kan kadang nggak ada ujungnya ya kalau misalnya sama-sama egois gitu. Pasti melibatkan diri kita sendiri sebagai orang yang mungkin ada di dalamnya, terus pihak lawan, dan juga kita membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah itu, karena pasti harus diambil yang pihak netral ya, nggak bisa yang ngebela salah satu pihak, karena kalau misalnya ngebela salah satu pihak itu sama aja nggak adil dan percuma juga pakai pihak ketiga gitu. Jadi kita harus cari yang benar-benar netral, ya ke A B, enggak ke A B gitu. Kedua pihaknya tuh benar-benar sama, nggak ada hubungan apapun gitu. Nah, itu tuh benar-benar diperlukan gitu biar akhirnya konfliknya itu selesai dan dia yang mengambil keputusan gimana baiknya buat kedua pihak. Jadi nggak ada pihak yang diuntungkan ataupun pihak yang dirugikan gitu. Nah, manajemen konflik ini tadi ya, kalau pakai pihak ketiga itu kan dia yang mengambil keputusan gitu. Nah, itu tuh berorientasi ke proses pengarahan dalam bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari si pelakunya yang termasuk yang ada di dalam konflik itu sendiri, pihak-pihak yang ada di situ ataupun orang-orang yang ada di luar gitu. Gimana caranya dari pihak ketiga ini bisa mempengaruhi kedua pihak yang akhirnya mereka tuh sama-sama kayak ya udah menerima aja kayak gitu. Sama-sama ngerasa gak diuntungkan, gak juga dirugikan gitu. Jadi emang benar-benar harus yang netral tadi ya, karena hasil akhirnya itu yang kemungkinan besar bakalan dipakai buat keputusan terakhir. Oke, yang selanjutnya ini ada teori konflik ya. Nah, teori konflik ini teori yang memandang bahwa perubahan sosial itu tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tapi hasil dari akibat adanya konflik yang menghasilkan adanya kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi awalnya. Jadi kami di sini mengambil teori dari Karl Marx, di mana teorinya itu menurut dia teori konflik adalah sesuatu yang perlu karena merupakan sebab terjadinya perubahan itu tadi. Nah, teori dari Karl Marx ini terdiri dari
dua kelas gitu, ada teori konflik kelasnya. Jadi ada dua kelas itu, yang pertama ada kelas pemilik modal atau bourgeois, dan yang kedua itu ada kelas pekerja miskin atau proletar. Nah, kaum bourgeois ini biasanya dia mengeksploitasi kaum proletar ya, karena sebagai pihak yang kecil gitu kan dalam proses produksi. Nah, eksploitasi itu tuh dilakukan benar-benar secara terus-menerus dari pihak bourgeoisnya, karena mereka kan merasa menguasai gitu, mereka merasa kayak ada di atasnya kaum proletar gitu, sampai akhirnya kan kaum proletarnya capek juga, terus mereka juga sadar gitu kayak wah kita ternyata dimanfaatin nih sama kaum bourgeois gitu ibaratnya. Jadi kaum proletarnya ini akhirnya lama-lama kayak membentuk sebuah perlawanan gitu, akhirnya berani buat ngelawan kaum bourgeois, terus akhirnya ada perubahan besar yaitu revolusi sosial, dimana kaum proletarnya ini udah berani ngelawan ke bourgeois, jadi mereka tuh kayak setara gitu, mereka mengalami perubahan, nggak lagi bourgeois itu di atas proletar dan mengeksploitasi mereka. Terus seiring dengan perkembangannya, teori konflik itu benar-benar jadi lebih spesifik gitu. Terus lahir cabang baru namanya sosiologi konflik yang diungkapkan sama George Simmel tahun 1903 dalam artikelnya yang berjudul The Sociology of Conflict. Nah, George Simmel ini kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi konflik berkat penemuannya itu yang ada di dalam artikel itu. Oke, terus materi yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal pokok dalam konflik, di mana hal itu tuh ada 3 hal pokoknya. Yang pertama itu ada konflik itu berkaitan dengan perilaku terbuka, di mana ada ketidaksetujuan antar individu atau kelompok yang dibiarkan memuncak. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat itu kayak yang dari tadi juga udah dijelasin, perbedaan pendapat itu kan pasti ada antara satu orang dengan yang lainnya, apalagi kelompok gitu ya, dalam lingkup yang besar gitu. Kadang individu dengan individu pun pasti beda pemikirannya, apalagi itu disatukan dengan banyak orang yang dimana pemikirannya itu pasti lebih banyak lagi gitu. Mereka pasti punya pemikiran yang beda-beda semuanya di dalam situ, sampai akhirnya karena mereka saling nggak setuju, terus mereka mementingkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tuju gitu ya, jadi tuh memuncak gitu. Mereka tuh akhirnya jadi kayak ya gimana mau, misalnya nggak ada yang mau ngalah gitu kan, jadi semuanya maunya ngotot-ngototan, egois, pengennya kayak gitu terus, pengennya sesuai sama tujuan mereka, pengennya sesuai sama apa yang mereka mau gitu. Jadi akhirnya memuncak, terus akhirnya terjadi konflik gitu. Terus yang kedua itu ada konflik muncul karena adanya dua persepsi atau tujuan yang berbeda. Ya kayak yang udah dijelasin juga, kalau misalnya emang pasti orang-orang itu punya persepsi dan tujuan yang berbeda-beda gitu. Dan itu tuh disatukan, ditemukan di dalam sebuah organisasi gitu. Ini aja antara dua persepsi atau tujuan yang berbeda aja bisa menimbulkan konflik. Gimana kalau misalnya semakin banyak lagi persepsi dan tujuan dari masing-masing anggota yang beda-beda lagi gitu. Terus yang terakhir itu adanya perilaku yang dilakukan oleh satu pihak untuk menghalangi pihak lain mencapai tujuannya. Nah, jadi kalau misalnya ada konflik kayak gitu, ada perbedaan pendapat gitu, kadang ada satu pihak yang ngerasa pokoknya punya saya yang paling benar gitu, pokoknya tujuannya harus sesuai sama apa yang saya mau, sama tujuan saya gitu. Jadi kan dia berusaha buat menghalangi pihak yang lain, kayak misalnya tujuan kamu tuh nggak benar kayak gitu-gitu kan. Dia tuh akhirnya jatuhnya kayak kompromi lagi kayak tadi yang kaum bourgeois itu. Cuman akhirnya kan kayak ribut gitu kan, jadi ada konflik, terus berantem gitu-gitu. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bunga Mustikasari. Fungsi manajemen konflik yang pertama itu meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat itu menjadi salah satu sarana yang tepat bagi perusahaan. Kenapa? Karena
karyawan itu akan lebih aktif dalam mengeluarkan pendapat mereka jika perusahaan itu terdapat sebuah masalah. Karyawan dan atasan juga akan lebih mudah dalam berdiskusi dalam menentukan solusi yang akan dipakai, sehingga nantinya hasil yang digunakan akan maksimal dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Yang kedua itu melatih kemampuan penyelesaian konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik itu akan terjadi, mau itu konflik kecil atau besar. Perusahaan yang mengalami konflik itu akan lebih jauh berkembang daripada perusahaan yang tidak pernah ada konflik. Dengan terjadinya konflik ini biasanya akan membuat perusahaan itu terbiasa menyelesaikan konflik yang ada. Perusahaan juga akan lebih mampu bertahan karena sudah terbiasa dengan adanya konflik. Yang ketiga ini ada mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung itu mengasah kemampuan dari para karyawannya, karena kan mereka bisa lebih berpikir kreatif, logis, inovatif gitu. Karyawan juga akan ikut memikirkan bagaimana cara menyelesaikan konflik itu. Kemampuan berpikir dari karyawan juga akan terus berkembang dan meningkat karena sering diajak diskusi oleh para atasannya atau dari perusahaannya dalam menyelesaikan sebuah konflik. Pemikiran mereka itu akan lebih kreatif dan juga itu akan meningkatkan skill mereka. Nah, yang terakhir ini ada meningkatkan rasa saling menghormati. Manajemen konflik itu ada beberapa pendapat yang muncul dari para karyawannya. Pendapat yang berbeda itu tuh bisa menimbulkan perpecahan atau konflik. Namun itu bisa menjadi tantangan bagaimana kita itu bisa menyelesaikan konfliknya, karena dengan cara tuh bisa nggak sih kita tuh menghormati orang lain gitu karena perbedaan pendapatnya, tapi nggak menjatuhkan satu sama lain. Yang artinya itu manajemen konflik tuh berguna untuk meningkatkan rasa toleransi dari antar pihak. Tujuan manajemen konflik yang pertama itu mencegah gangguan kepada anggota untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan perusahaan atau organisasi. Jika timbul konflik dalam perusahaan, pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi setiap anggotanya, sehingga kinerja mereka itu akan terganggu dan sulit tercapai. Konflik juga dapat mengganggu perhatian, mengalihkan energi, dan kemampuan anggota organisasi dalam mencapai tujuan dan strategis yang telah dibuat oleh perusahaan. Yang kedua itu memahami orang lain dan keberagaman. Untuk menjaga hubungan baik dengan sesama dalam organisasi, kita tuh harus memahami bahwa rekan kerja kita itu banyak memiliki perbedaan suku, agama, bahasa, pola pikir. Nah, jadi pihak-pihak tertentu juga harus bisa mengarahkan agar semua anggotanya itu dapat memahami keberagaman tersebut. Yang ketiga itu meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan berbagai informasi dan sudut pandang. Konflik atau perbedaan pendapat itu bisa tercipta sehingga timbulnya adanya konflik dalam perusahaan atau organisasi. Nah, sehingga manajemen konflik juga harus memfasilitasi adanya alternatif dan pemilihan salah satu alternatifnya itu dengan berdasarkan informasi yang akurat. Nah, yang keempat itu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran pemahaman bersama dan kerjasama. Nah, jadi semua subsistem atau para anggota dalam organisasi itu harus bekerja sama, saling mendukung dan saling juga membantu untuk mencapainya tujuan dari perusahaan, visi misi atau dari perusahaannya. Nah, yang kelima ini menciptakan proses dan mekanisme penyelesaian konflik.
saat menetapkan penyelesaian atau manajemen konflik dalam organisasi ataupun perusahaan, ada strategi atau cara yang dilakukan dalam proses manajemen konflik agar dapat tetap tepat sasaran. Proses ini juga sangat penting dilakukan dan juga diperhatikan agar perusahaan itu tidak salah langkah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Harus adanya prosedur dan mekanisme yang tepat dan juga disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Karena nantinya tuh konflik itu akan menyebabkan disfungsional dari perusahaan atau organisasi. Model manajemen konflik yang pertama itu ada model integratif. Sebuah organisasi tentunya membutuhkan konflik yang ada pada tingkat optimal untuk dapat meningkatkan pemahaman dari masalah yang ada. Konflik juga diharapkan bisa berdampak positif karena diharapkan juga dapat memberikan gagasan baru, ide baru, dan juga dapat memaksimalkan kinerja dari para anggotanya. Adanya konflik juga timbul salah satunya karena adanya kegagalan komunikasi, seperti adanya pesan dari atasan yang kurang dipahami oleh anggotanya, sehingga tujuan dari perusahaan itu akan lambat terselesaikan. Yang kedua itu ada model stimulasi konflik organisasi. Penyebab terjadinya konflik pada setiap organisasi atau perusahaan itu tentunya beda-beda, tergantung pada tujuan yang hendak dicapai, juga tergantung dengan sumber daya yang terlibat. Konflik yang terjadi juga dapat bersifat fungsional atau disfungsional. Nah, kalau yang disfungsional konflik itu biasanya mengarah pada perilaku yang menghambat dan juga merintangi pencapaian tujuan, karena satuan-satuan kerjanya itu lambat dalam melaksanakan pekerjaan karena tingkat konfliknya rendah. Nah, sedangkan intensitas konflik yang rendah itu perlu distimulasi dengan cara meningkatkan persaingan dengan penawaran insentif, dengan menerapkan standar kinerja yang lebih tinggi, menyampaikan informasi yang tidak bertentangan, penghargaan prestasi, dan juga memotivasi karyawan. Yang ketiga ini ada model pengurangan. Nah, untuk model pengurangan ini biasanya itu didasari oleh pemikiran bahwa konflik yang tinggi itu menunjukkan dinamika organisasi yang dan juga melihat indikasi perubahan yang sedang terjadi. Individu dan kelompok yang terlibat dalam pertentangan kepentingan alokasi sumber daya organisasi itu karena adanya perbedaan sikap individu atau perilaku kerjanya, terus ada perbedaan pemahaman dari tugas-tugas yang ada, akibatnya ditimbulkannya tuh mengarah kepada disfungsional konflik. Karena itu langkah-langkah yang perlu dilakukan itu menggabungkan unit-unit yang konflik dan juga mengadakan kegiatan bersama, bisa juga dengan mutasi atau rotasi jabatan, menetapkan aturan-aturan baru, dan juga menghadapkan tantangan baru kepada dua pihak yang sedang berkonflik. Nah, yang keempat ini ada model manajemen konflik inovatif. Untuk model manajemen ini tuh biasanya didasari pada pemikiran bahwa konflik adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam pencapaian tujuan. Adanya konflik juga itu sebagai indikasi tumbuhnya dinamika individu atau kelompok yang saling bersaing untuk mencapai sebuah prestasi di dalam perusahaan. Nah, dalam konflik ini juga ada dua, ada faktor internal dan eksternal. Nah, kalau untuk faktor eksternal itu biasanya dipengaruhi oleh sumber daya organisasi, tergantung dari faktor-faktornya yang lain. Nah, kalau faktor eksternal itu tuh kayak perkembangan iptek yang bisa diresmikan oleh pemerintah, juga muncul karena adanya perbedaan pendapat inisiatif. Dengan adanya pendekatan yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi itu juga dapat menimbulkan energi yang baik, dan juga pada akhirnya perusahaan itu mempunyai produktivitas
yang baik, dan juga tujuan dari perusahaan itu lebih mudah untuk dicapai. Fase-fase konflik. Ada 3 fase konflik dalam perkembangan pemikiran tentang konflik-konflik yang ada dalam organisasi. Yang pertama itu ada fase kontemporer. Konflik ini itu dianggap kecil kalau nggak langsung diselesaikan dan hanya kesalahpahaman. Pandangan kontemporer itu menyatakan bahwa konflik ini itu nggak bisa dihindari dari kehidupan organisasi atau perusahaan. Konflik juga bukan sebagai hal yang baik ataupun hal yang buruk. Konflik juga merupakan kenyataan hidup yang harus dipahami, bukan ditentang. Nah, jadi konflik itu tuh sebenarnya enggak baik dan enggak buruk, tapi memang harus langsung diselesaikan agar enggak semakin besar. Nah, yang kedua itu ada fase klasik. Dalam fase klasik ini dipandang bahwa konflik itu muncul bersikap sementara dan harus diselesaikan oleh pihak yang lebih luas atau dari pihak manajemen. Karena dari pihak manajemen itu biasanya biasanya tuh konflik itu akan menghilang secara sempurna karena mereka itu kan tahu tahapan-tahapan dan prosedur-prosedurnya. Nah, yang terakhir ini ada fase hubungan antar manusia. Fase hubungan antar manusia itu mengakui bahwa konflik itu tidak bisa dihindari dan perlu diatasi. Konflik itu biasanya berhubungan dengan pengacau. Fase ini juga mengatakan bahwa konflik itu buruk dan damai itu baik. Konflik itu biasanya terjadi tuh antar divisi atau bidang, jadi harus ada penanganan yang besar. Nah, jadi kalau fase ini tuh sebenarnya lebih sulit ya, karena kan hubungan antar manusia dan tentunya tuh nggak bisa dihindari, tetapi perlu dengan cepat untuk diatasi. Sumber-sumber penyebab konflik. Adanya konflik itu bisa disebabkan oleh sumber-sumber. Yang pertama itu adanya perbedaan kepentingan. Konflik yang terjadi antara individu dan kelompok biasanya itu terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan dan kepentingan dalam hal mereka menyelesaikan atau melihat sebuah tugas. Nah, kepentingan dan kebutuhan juga menjadi salah satu faktor kuat dalam terjadinya konflik. Yang kedua ini adanya perbedaan pemahaman. Suatu kelompok tentunya itu memiliki persepsi negatif karena mungkin mereka merasa bahwa mereka mendapat perlakuan yang tidak adil. Contohnya itu kayak para manajer yang lebih muda itu memiliki persepsi atau pemikiran tugas yang diberikan kepada mereka itu lebih susah, rumit, sedangkan yang diberikan kepada manajer senior itu lebih ringan dan sederhana. Tetapi pemahaman mereka itu belum sejauh dari manajer senior, sehingga mereka tuh menganggap bahwa tugas yang diberikan mereka itu lebih sulit. Sedangkan kan kalau misalnya manajer senior itu lebih tahu caranya mungkin ya. Nah, jadi terlihat lebih sederhana. Yang ketiga itu adanya ketidakjelasan tujuan. Konflik ini juga bisa disebabkan adanya usaha-usaha dari masing-masing subunit atau divisi. Hal ini juga bisa menumbuhkan konflik karena adanya ketidaksesuaian dari masing-masing divisinya. Tiap-tiap unit juga kan tentunya mempunyai tugas tujuan yang berbeda-beda. Perbedaan ini juga seringkali jadi pemicu konflik. Contohnya tuh kayak misalnya unit penjualan tuh pengen menurunkan harga relatif rendah karena agar menarik konsumen gitu. Nah, tapi dari unit produksinya tuh pengennya tuh meningkatkan harga yang jadi lebih tinggi karena untuk memajukan perusahaannya gitu. Nah, sebenarnya semua unit kerja itu harusnya fokus dulu pada apa yang tugas dan fungsi yang harus dicapai gitu. Terus
terjadinya konflik kerja juga harusnya bermuara tuh pada pencapaian tujuan organisasi gitu. Nah, yang keempat itu ada ketergantungan tugas. Dalam organisasi udah pasti adanya ketergantungan tugas antara dua individu atau kelompok dalam mencapai kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Apabila di antara dua pihak ini ada perbedaan prioritas, kemungkinan munculnya konflik itu akan semakin besar. Hal ini juga disebabkan oleh keinginan dari kedua belah pihak yang mencapai keuntungan gitu ya, tanpa harus bergantung pada pihak lain. Nah, yang kelima itu ada kekembaran tugas. Tugas-tugas yang ada dalam organisasi itu seharusnya dibagi dulu gitu pada unit atau divisi yang ada. Jadi tugas ini tuh sebenarnya tuh untuk siapa, dikerjakan oleh siapa, terus kenapa tugas ini ada. Nah, jadi nggak banyak tangan gitu yang ngajain gitu. Nah, jadi kalau misalnya nantinya ada kesulitan, kita tuh bisa lebih mudah untuk menanyakan gitu ke satu orang itu, dan tentunya itu bisa lebih bertanggung jawab gitu. Terus para manajer juga tuh seharusnya bisa mempertahankan wilayah kekuasaannya gitu. Nah, jadi para anggotanya itu lebih bisa memahami tugas dan fungsi yang telah diberikan gitu. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis konflik, tapi saya akan kerucutkan terlebih dahulu ke dalam konflik yang sering terjadi dalam sektor bisnis atau sebuah perusahaan. Nah, yang pertama itu ada antar individu dalam kelompok. Nah, ini juga umum dan biasa terjadi ya dalam suatu organisasi, kelompok dan juga grup diskusi. Nah, kan karena organisasi itu kan terdiri dari banyak elemen ya, terdiri dari banyak sumber daya manusia, dan mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda gitu, mulai dari usia, gender, dari lingkungan, dari faktor lingkungan juga yang bisa membuat pendapat mereka itu satu sama lain berbeda. Nah, pendapat yang berbeda itu juga bisa menimbulkan konflik dalam suatu organisasi. Kemudian antar bawahan dan pimpinan. Nah, ini tuh bisa terjadi dari dua sisi, dari pimpinannya dan juga dari karyawannya. Nah, kalau dari pimpinannya itu misalnya dia enggak memberikan kompensasi atau reward ataupun gaji yang sesuai dengan yang telah karyawan itu tetapkan. Jadi karyawan itu tuh udah mengerjakan tugasnya atau pekerjaannya itu tuh dengan benar, dengan aturan yang tepat, dan juga dia juga biasanya dikasih kayak job desk tambahan gitu sampai mereka itu kewalahan gitu, tapi ternyata gajinya itu masih segitu-segitu aja gitu. Kan jadi konflik juga. Kemudian kalau dari karyawannya, biasanya dia itu udah dikasih gaji yang benar sama atasannya, udah dikasih gaji yang sesuai sama yang sudah diatur, tapi malah mereka itu malah berleha-leha, dan biasanya mereka itu ngasih tugasnya itu ke orang lain gitu, melimpahkan tugasnya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, antar departemen. Nah, ini juga bisa banget ya terjadi gitu, karena dalam suatu organisasi itu kan banyak departemen, pasti juga ada konflik gitu di dalamnya. Nah, biasanya diakibatkan oleh keterlambatan produk atau misalnya kayak kurangnya dana gitu. Nah, ini juga bisa menghambat departemen satu dengan departemen yang lain. Nah, misalnya kayak dari marketing. Kalau keterlambatan produk kan pasti mereka itu bakalan dituntut gitu sama customer, kok ini barangnya nggak sampai-sampai ya, kok barangnya ini kok telat datang ya. Nah, kayak gitu. Jadi kayak misalnya kayak permintaan dan produksi itu nggak seimbang gitu, bisa membuat perusahaan itu juga nggak sehat dan juga bisa menimbulkan konflik-konflik gitu. Nah, yang keempat tuh ada antar personalia staff dan tim lini. Nah, seperti yang kita tahu kan, personalia staff itu kan biasanya melakukan pengadaan atau hire, memelihara atau mengembangkan suatu organisasi. Dia juga ngasih kompensasi atau reward kepada si karyawannya. Nah, kalau tim lini itu sama, dia juga, tapi dia itu lebih mencakup dia dan lebih mengetahui seluruh isi organisasi gitu. Dia juga paham mengenai fungsi produksi, pemasaran, pengadaan, dan lain sebagainya. Dia juga punya hak untuk memberikan kayak kritik dan saran, dan juga bantuan secara teknis gitu. Nah, mungkin karena keduanya lebih paham organisasi, keduanya itu memiliki pendapat yang berbeda dan bisa memunculkan konflik gitu. Kemudian yang kelima ini ada antar serikat buruh dengan pimpinan. Nah, biasanya kayak gini tuh terjadi ada
kayak konflik pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan nggak dikasih pasangan gitu sama atasannya. Nah ini juga banyak terjadi ya di Indonesia gitu, dan sampai diulik gitu di televisi atau di berita-berita. Nah saya ambil contoh dari oknum perusahaan X yang melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja kepada beberapa pegawainya dan tidak memberikan pesangon. Nah hal ini kan membuat si karyawannya itu nggak enak gitu ya, nggak sreg gitu, dan akhirnya mereka juga melaporkan dan melakukan pendemoan gitu kepada perusahaan tersebut, dan melaporkan perusahaan tersebut kepada pihak yang berwenang gitu untuk kasusnya ini bisa diusut tuntas. Nah, kalau tadi kita kan sudah mengkerucutkan jenis konflik itu pada sektor bisnis dan suatu perusahaan. Nah, untuk slide ini saya akan menjelaskan jenis konflik itu secara generalnya ada 10. Yang pertama itu dari pribadi. Nah, biasanya muncul karena perbedaan pendapat dan oknum-oknumnya itu biasanya saling keras kepala dan juga nggak dewasa gitu. Biasanya juga mereka nggak bisa menerima pendapat orang lain gitu. Jadi mereka itu lebih egois dan lebih mementingkan dirinya sendiri aja gitu. Nah, hal ini kan bisa membuat hubungan atau sebuah relasional juga jadi nggak nyaman kan ya. Nah, di sini bisa menimbulkan suatu konflik. Nah, yang kedua itu adalah dari kelompok. Yang kelompok itu sama saja seperti pribadi, namun konteksnya di sini adalah berkelompok. Dan biasanya kelompok itu kalau ada konflik itu lebih merusak gitu bersifatnya tuh. Karena kan misalnya contohnya aja kayak kelompok organisasi masyarakat. Nah, itu biasanya itu bisa merusak sebuah fasilitas umum atau sarana prasarana yang ada gitu. Kemudian kelompok misalnya contohnya kayak kelompok sekolah A dengan kelompok sekolah B itu melakukan kayak tawuran gitu, konflik. Nah, itu juga bisa membuat konflik yang lebih besar. Kemudian yang ketiga antar kelas. Nah, maksudnya apa sih antar kelas di sini itu? Nah, contohnya itu kayak dilihat dulu dari kelas sosialnya gitu. Kalau untuk misalnya nih para pekerja buruh gitu dengan buruh pabrik dengan para atasannya. Nah, buruh-buruh itu mereka itu melakukan demo kepada atasannya untuk memperjuangkan kesejahteraannya dengan meningkatkan mereka itu ingin berdemo untuk meningkatkan gajinya gitu kepada para pemimpin atau atasan atau juga pemilik perusahaannya. Kemudian yang keempat ada politik. Nah, politik di sini itu sering terjadi ya di Indonesia gitu. Misalnya dari kubu politik A dengan kubu politik B memiliki cara pandang berbeda gitu dalam membangun sebuah pemerintahan. Nah, itu juga bisa membuat sebuah konflik yang serius, dan nggak sedikit juga kasus yang terjadi di Indonesia mengenai konflik politik itu. Mereka itu malah menghasilkan kayak kerusuhan atau pokoknya kericuhan di dalam suatu gedung pemerintahan. Kemudian selanjutnya itu ada dari konflik ekonomi. Nah, konflik ekonomi itu biasanya lebih ke persaingan dan juga kayak saling menyudutkan perusahaan yang lain gitu untuk meningkatkan produk atau perusahaan kita gitu. Nah, dengan konflik itu tuh jadi saling menyudutkan, menjatuhkan dan juga melakukan persaingan gitu untuk memenangkan sendiri-sendiri. Selanjutnya itu ada dari konflik hukum. Nah, konflik hukum juga sering terjadi ya di Indonesia, dan pepatah yang sering dilontarkannya juga kan, hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nah, kayak kasus yang sepele, yang kecil itu malah hukumannya berat, dan sebaliknya kalau masalahnya itu padahal serius dan perlu mitigasi dan juga diusut dengan tuntas, tapi oknum-oknumnya itu masih bisa bebas gitu, masih bisa lepas dengan berbagai cara gitu, dan juga dengan bantuan uang. Kemudian selanjutnya dari konflik keluarga. Nah, konflik keluarga juga banyak banget ya diberitakan gitu di televisi. Mulai dari faktornya itu bisa dari kecemburuan, bisa juga dari faktor ekonomi, dan juga bisa dari perbedaan ini mungkin ya perebutan harta warisan, harta gonogini. Nah, biasanya paling parah itu untuk keluarga bisa menyebabkan kayak baku hantam, pembunuhan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah internasional. Konflik internasional ini biasanya terjadi karena perbedaan dari segi politiknya mungkin, dari ekonominya, mungkin ada masalah juga dari batas teritorialnya. Nah, yang sampai sekarang itu masih terjadi itu ada di negara Israel dan Palestina. Selanjutnya itu yang ke-9 ada
konflik antar suku. Nah, ini tuh mungkin dari bahasanya, dari adat istiadat, mungkin dari tradisinya juga, yang bisa membuat konflik itu muncul gitu. Nah, di Indonesia itu juga ada, misalnya contohnya itu yang dulu sempat ada itu konflik antara suku Madura dengan suku Dayak di Kalimantan Barat. Kemudian yang terakhir itu adalah konflik dari agama, dan karena di Indonesia itu kan banyak banget ya, beragam gitu agama itu ada, dan gak menutup kemungkinan juga gitu konflik di Indonesia itu pasti ada juga, karena kan konflik itu tidak bisa dihindari gitu. Nah, ini tuh contohnya salah satu yang saya ambil konflik agama di Indonesia itu adalah konflik Poso dan juga konflik Ambon. Nah, kemudian pada slide ini kita akan berbicara mengenai konflik dalam pandangan interaksionis. Nah, menurut slide ini, konflik merupakan daya yang positif dalam sebuah kelompok dan menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak bagi sebuah kelompok untuk dapat bekerja dengan efektif, efisien, dan dengan hasil yang optimal. Nah, jadi menurut pandangan ini tuh, konflik bisa membuat sebuah organisasi atau perusahaan itu lebih berkembang karena dengan adanya konflik itu sendiri. Nah, jadi seluruh elemen-elemen atau sumber daya manusia yang ada itu dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif dalam menemukan atau mencari sebuah penyelesaian solusi atau jalan keluar dengan alternatif yang ada. Nah, pandangan interaksionis ini juga selaras dengan pandangan konflik zaman baru atau zaman modern, karena konflik itu merupakan sesuatu yang baik dan esensinya itu berada pada bagaimana kita bisa mengelola konflik ini, bagaimana kita itu memanagenya, dan nanti juga akan mengarah pada perbaikan atau perkembangan suatu perusahaan tersebut. Nah, berbeda halnya kalau pandangan konflik itu zaman dahulu atau zaman kuno, di mana orang-orang itu berpikir bahwa konflik itu merupakan sebuah kesalahan atau suatu aib. Jadi orang-orang itu malah lebih memilih untuk menghindari konflik tersebut. Jadi mereka itu cenderung tidak inovatif dan tidak kreatif gitu dalam menangani sebuah masalah. Nah, karena kan sejatinya itu konflik itu akan selalu ada dan tidak bisa dihilangkan gitu dalam kehidupan kita. Melainkan konflik itu hanya bisa dikelola, diminimalisir, dan juga dikurangi secara berkala. Nah, di sini kemudian ada tahap konflik. Nah, di sini saya akan ambil tahap konflik itu menurut para ahli, yaitu Pondey, dan juga secara umum atau secara generalnya. Nah, yang pertama menurut Pondey itu tahap konflik itu ada 5, mulai dari laten, dipersepsikan, manifestasikan, resolusi konflik, dan konflik aftermath. Nah, yang pertama itu adalah konflik laten. Nah, jadi konflik laten di sini itu mulai adanya permunculan penyebab-penyebab dari konflik itu, yaitu ya saling ingin menjatuhkan, saling ingin menyaingi gitu. Contohnya kayak misalnya kayak kita mau menyalonkan diri jadi ketua Karang Taruna nih, misalnya kayak gitu kan. Terus orang lain juga ingin kan menyalonkan dari jadi ketua Karang Taruna. Nah, kita itu saling bersaing dan saling menjatuhkan agar kita bisa menang gitu. Kemudian yang kedua itu konflik yang dipersepsikan. Nah, persepsikan kayak gini kan kaitannya sama asumsi atau ditafsirkan gitu sesuatu yang ada di lingkungan kita itu. Nah, kita itu mempersepsikan pihak lawan itu sebagai musuh kita gitu, yang bisa menghambat pencapaian tujuan dari kita. Nah, kayak gitu. Kemudian yang konflik yang dimanifestasikan. Nah, kebanyakan di tahap ini tuh sudah mulai adanya sabotase itu, kayak perusakan, kayak kericuhan yang membuat beberapa sarana-prasarana juga jadi rusak gitu. Bisa juga kayak membakar atau merusak bisa juga secara gamblang, bisa juga secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang keempat, resolusi konflik. Nah, resolusi konflik ini udah mulai ya penyelesaiannya gitu, bisa juga dari mediasi, musyawarah juga bisa, dari arbitrase, kemudian bisa juga ke pengadilan biar lebih damai dan juga lebih adil. Nah, kemudian konflik aftermath. Konflik aftermath ini jelas masalah atau konflik itu udah clear gitu, udah nggak ada lagi saling menyaingi, nggak ada lagi yang saling menjatuhkan. Pokoknya masalah atau konflik itu udah bisa diselesaikan gitu. Dan juga ada kemungkinan hubungan juga sudah bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian di sini ada tahap konflik yang secara umumnya sama-sama memiliki 5 tahap. Nah, yang pertama itu adalah tahap pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Nah, ini ada 3 faktor. Yang pertama ada komunikasi, struktur, dan juga variabel pribadi atau variabel manusianya. Nah, mungkin dari komunikasi ini adanya
salah ucap atau salah pemahaman dalam ketika kita menerima informasi ketika berkomunikasi dengan pihak lawan. Nah, di sini juga bisa menimbulkan bibit-bibit atau benih-benih dari konflik. Kemudian dari struktur, mungkin dari antara anggota dengan pemimpin itu memiliki tujuan yang berbeda. Nah, di sini bisa juga menimbulkan konflik. Atau gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu mungkin nggak selaras sama tujuan dari perusahaan. Kemudian dari variabel pribadi atau manusia ini mungkin disebabkan oleh adanya halo effect atau kayak first impression kita kepada orang lain gitu. Misalnya saya melihat orang A ini saya lihat, oh kayak orang yang judes nih orang ini, ternyata saya itu hanya pertama kali lihat gitu, hanya kesan pribadi saya aja ketika bertemu dia. Ternyata kalau saya berteman mungkin lebih dalam lagi bersama dia mungkin nggak akan seperti itu. Nah, itu hanya first impression saja. Kemudian yang kedua, tahap kesadaran dan personalisasi. Nah, ini tuh terjadi apabila yang kita persepsikan itu salah gitu, dan bisa menimbulkan kayak kesan emosional yang bisa menimbulkan kayak rasa permusuhan, kemudian rasa gelisah, rasa tegang mungkin kondisinya kayak gitu. Kemudian tahap niat. Tahap niat itu ada 5, ada kompetisi, kolaborasi, ada juga kompromi, menghindari, dan akomodasi. Nah, jadi tahap niat ini tergantung niatnya gimana gitu. Kalau di kompetisi ya dia ingin menang gitu, dan juga ingin menjatuhkan orang lain gitu agar dia bisa menang sendiri. Kalau kolaborasi ya dia ingin sama-sama menyelesaikan masalah ini gitu dengan tuntas, dengan clear. Kemudian untuk kompromi dia ingin biasanya lebih mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan kita gitu, biar masalah kita juga selesai. Kemudian yang keempat, menghindari. Nah, ini sama kayak teori konflik zaman kuno. Jadi dia itu menganggap konflik itu sebuah kesalahan dan juga aib gitu. Jadi lebih menghindari dan juga mundur karena mungkin pendapat kita sama pendapat orang lain itu berbeda, dan mereka itu lebih prefer untuk mundur, untuk menghindar. Kemudian yang terakhir itu adalah tahap mengakomodasi. Nah, ini juga jadi lebih mendahulukan keuntungan pihak lawan gitu. Jadi dia menomorsatukan relasi atau hubungannya gitu. Yang penting utamanya relasi dulu, baru dia gitu mungkin. Kemudian tahap perilaku. Nah, tahap perilaku ini adalah sebuah aksi dari yang dilakukan tahap sebelumnya atau tahap niat gitu. Jadi dia itu bisa mengaplikasikan niatnya itu dengan benar dan baik atau enggak gitu. Kemudian tahap hasil. Nah, tahap hasil itu keluarannya itu bisa fungsional juga bisa disfungsional. Kalau fungsional itu ya hasilnya kinerjanya jadi bagus gitu. Kemudian hubungan antar individu dan di lingkungannya juga menjadi lebih bagus gitu. Kreativitas seluruh elemennya juga menjadi naik. Nah, berbeda halnya kalau disfungsional. Kalau disfungsional itu hasilnya ya tidak puas gitu, tidak optimal. Terus juga masalah mungkin akan timbul lagi, dan juga suatu organisasi kinerjanya ya mungkin stagnan atau ada kemungkinan turun dan akan terus seperti itu gitu. Nah, di sini ada strategi penyelesaian manajemen konflik. Kita akan membahas mengenai strategi penyelesaian konfliknya antar individu dan juga konflik organisasi. Kita akan memulai dulu dari konflik antar individu. Yang pertama itu ada strategi kalah-kalah atau lose-lose strategi. Nah, karena di sini mereka sama-sama kalah, biasanya mereka itu berkompromi untuk bisa menyelesaikan kasus atau konflik ini. Kecuali kalau konfliknya udah deadlock, mereka bisa meminta bantuan kepada mediator atau arbiter. Kedua itu strategi menang kalah atau win-lose strategi. Nah, karena di sini ada yang merasa dirugikan, biasanya pihak yang kalah itu ikhlas daripada ada kasus atau masalah lagi yang akan muncul gitu, dan kemungkinan besar juga hubungan mereka itu nggak akan lama dan berjalan lama dan baik gitu. Karena kan strategi ini tuh win-lose ya, jadi salah satunya ada yang egois. Yang ketiga ada strategi menang-menang atau win-win strategi. Nah, strategi ini adalah strategi yang paling manusiawi gitu ya, karena Anda menang, saya menang gitu. Hubungannya juga mungkin akan berlanjut dan berjalan lama dengan baik gitu. Ya, walaupun keduanya menang, walaupun nggak selalu 50-50 atau 50-50, mungkin ada kemungkinan juga 70 atau 30 ya, tergantung sama porsinya masing-masing saja. Dan teori atau strategi yang menang-menang win-win strategi ini tuh selaras sama teori negosiasi, karena kan tujuannya juga sama-sama ingin mencapai kesepakatan dan juga menemukan jalan keluar. Kemudian di sini yang kedua ada penyelesaian konflik organisasi.
Yang pertama itu adalah pendekatan birokratis atau bureaucratic approach. Nah, biasanya ini dilakukan oleh secara hierarki dan lebih struktural gitu loh penyelesaian masalahnya. Jadi terkontrol kepada kegiatan yang dipimpin oleh sebuah pimpinan. Kemudian yang kedua itu pendekatan intervensi otoratif dalam konflik lateral atau authoritative intervention in lateral conflict. Nah, biasanya konflik ini tuh diselesaikan oleh oknum-oknum yang bersangkutan aja. Tapi kalau konfliknya itu nggak selesai dan nggak bisa diselesaikan dengan musyawarah, biasanya kayak para manajer atau pimpinan itu juga turut andil gitu untuk menyelesaikan konflik ini. Jadi biar konflik itu cepat selesai dan nggak membuang-buang waktu banyak. Kemudian yang ketiga, pendekatan sistem atau system approach. Jadi kayak mengkoordinasikan atau diatur gitu masalah-masalah atau penyebab-penyebab dari konflik yang muncul ini gitu. Jadi pendekatan ini juga menekankan kepada hubungan lateral dan juga horizontal antara fungsi pemasaran dan juga fungsi produksi dalam sebuah organisasi. Kemudian yang terakhir adalah reorganisasi struktural atau structural reorganization, membentuk kembali struktur sebuah organisasi agar konflik-konflik yang udah deadlock kayak gitu atau yang nggak bisa, yang sudah tidak menemukan jalan keluar itu bisa karena terus berlarut-larut bisa dapat diatasi dengan cepat. Di materi selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tahapan manajemen konflik. Yang pertama itu ada tahap pengenalan. Nah, di tahap pengenalan ini kita pun akan mengetahui siapa saja orang-orang yang terlibat dalam manajemen konflik ataupun keadaan sekitar pada saat terjadinya konflik. Nah, ini tuh sebagai informasi awal juga bagi kita untuk menyelesaikan konflik itu nantinya. Yang kedua itu ada diagnosis. Nah, di diagnosis ini tuh kita akan menganalisis apa saja penyebab-penyebab risiko yang kita dapat. Nah, kita pun akan mencocokkan antara metode dan jenis konflik yang kita dapat juga. Nah, yang di tahap ketiga itu ada menyepakati solusi. Nah, kita setelah mendiagnosis penyebab-penyebab risikonya, tujuannya kita akan menganalisis juga dan menyepakati argumen-argumen yang datang dari pihak kita maupun pihak lawan. Nah, intinya solusi tersebut itu akan digunakan dalam pengambilan keputusan juga. Nah, yang keempat itu ada tahap pelaksanaan. Di tahap ini tuh banyak terjadinya pro dan kontra ya, ataupun masalah-masalah yang menghambat tercapainya mufakat. Nah, di tahap pelaksanaan ini tuh kita akan memproses apakah argumentasi ataupun alternatif cara untuk menyelesaikan konflik yang kita dapat atau kita terima dari pihak lawan itu akan terus berhasil dan dilaksanakan ataupun tidak. Nah, di tahap pelaksanaan juga kita harus terlibat langsung ya dalam konflik tersebut, dalam menerima dan melaksanakannya. Nah, di yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini tersebut kita pun akan mengetahui apakah metode yang kita pakai itu sesuai dengan jenis konflik yang kita dapat ataupun tidak, dan kita pun dapat melihat persentase keberhasilannya sebesar apa gitu. Nah, setelah itu juga dengan adanya evaluasi ini kita pun dapat menambah pengetahuan tentang penyelesaian manajemen konflik. Di materi selanjutnya itu ada pengelolaan konflik. Nah, yang pertama itu ada disiplin. Dan disiplin ini tuh sangat penting ya bagi kita. Bisa dicontohkan seorang karyawan itu disiplin dalam pengerjaan tugasnya ataupun pekerjaannya. Nah, maka manajemen konflik yang ia dapat juga akan terselesaikan dengan baik karena dia mempunyai sikap disiplin. Nah, beda ceritanya jika dia telah ditentukan batas waktu pekerjaan tersebut dan dia lalai dalam menjalankannya, maka banyak konflik yang akan dia dapat juga. Nah, yang kedua itu dari pengelolaan konflik ada pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Nah, pertimbangan pengalaman itu sangat penting bagi kita. Misalnya jika kita mempunyai pengalaman yang relevan dan berdasarkan fakta mengenai manajemen konflik, kita pun bisa menerapkannya ya dalam kehidupan. Nah, dalam tahapan kehidupan ini juga akan sangat berpengaruh gitu terhadap pengambilan keputusan di waktu-waktu tertentu. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi. Di dalam komunikasi ini tentunya sangat penting ya dan bisa dijadikan sebagai utamanya dalam pengelolaan konflik.
karena komunikasi ini kita pun dapat berinteraksi langsung dengan lawan ataupun dengan pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Nah, komunikasi dua arah antara kita dan pihak lawan pun kalau misalnya dilaksanakan dengan baik, maka konflik yang didapat itu akan terselesaikan dengan baik juga, karena komunikasi yang kita dapat itu lancar dan informasi yang kita dapat itu tidak simpang siur. Maka komunikasi ini tuh emang sangat penting sebagai pengelolaan konflik. Yang keempat itu ada mendengarkan secara aktif. Nah, tentunya di dalam komunikasi itu pihak lawan akan berargumen ya kepada kita, dan kita pun harus mendengarkannya dengan aktif. Maksud mendengarkan dengan aktif itu kita bisa memahami ataupun menanggapi apa maksud dari perkataan lawan. Kita pun dapat mendapatkan informasi yang utuh ataupun yang sempurna dalam komunikasinya kalau kita mendengarkan secara aktif. Nah, maka dari itu mendengarkan secara aktif ini salah satu faktor yang penting juga dalam pengelolaan konflik tersebut. Nah, di materi selanjutnya ini ada dampak dari konflik. Nah, dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Nah, yang pertama itu ada positif. Dampak positif yang kita dapat dari manajemen konflik ini adalah meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu kerja. Nah, maksud dari perkataan tersebut itu kita dapat meningkatkan ketertiban kita atau kedisiplinan kita dalam menggunakan waktu kerja yang kita dapat. Nah, manajemen konflik juga ini mengajarkan bagaimana kita itu memanage suatu masalah dengan waktu yang tertentu. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan hubungan kerjasama yang produktif. Tentunya waktu pada saat manajemen konflik itu berlangsung, kita tidak sendirian dan kita akan mendapatkan lawan bicara kita dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah, hubungan kerjasama yang timbul itu akan sangat kompetitif ya, yang juga produktif karena kita sama-sama berusaha untuk menyelesaikan suatu konflik. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok. Dengan adanya konflik ini, kita pun dipaksa untuk mendengarkan argumentasi dari pihak lawan. Nah, bila mana pihak lawan tersebut mengungkapkan pendapatnya, tentunya akan mendapatkan ide-ide baru. Nah, itu tuh bisa menjadi motivasi kerja kita dalam melakukan kompetisi secara sehat dengan karyawan lainnya. Nah, terus ada banyaknya karyawan yang mengembangkan karirnya dengan potensinya. Maksud dari sini tuh potensi karyawan itu bisa meningkat karena adanya manajemen konflik, karena dia sudah berpengalaman dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, karir yang dia jalani pun akan terus berkembang karena dia tuh sudah mempunyai bekalan pengetahuan. Nah, terus ada memunculkan keputusan yang bersifat inovatif. Nah, seperti yang sebelumnya, pada saat kita mengungkapkan pendapat dari hasil yang kita telah analisis, nah kita pun akan mendapatkan ide-ide baru. Nah, itu pun termasuk ke dalam inovasi ya. Nah, kita tuh dipaksa untuk berpikir inovatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang terakhir itu ada menjadi sumber energi dan kreativitas yang positif. Tentunya di dalam konflik ini tuh kita akan bersaing secara kompetitif ya, dan sportif juga terhadap pihak lawan. Nah, ini pun memunculkan kreativitas kita dalam berpikir maupun meningkatkan sumber energi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini pun termasuk ke dalam dampak positif dari manajemen konflik. Selanjutnya itu ada dampak negatifnya dari manajemen konflik. Nah, yang kesatu itu ada meningkatkan jumlah absensi karyawan dan karyawan mangkir pada jam tertentu. Tentunya jika kita mengalami suatu konflik, kita akan merasakan hawa-hawa yang tidak nyaman gitu dalam pekerjaan. Nah, absensi karyawan pun bisa meningkat dengan faktor tersebut, dan karyawan pun menjadi tidak kompetitif gitu dalam pekerjaannya. Produktivitas dan kinerjanya pun dapat menurun juga. Nah, selanjutnya ada banyak karyawan yang mengeluh dengan situasi yang tidak nyaman. Dengan adanya konflik, tentunya akan ada perseteruan ataupun lawan
lawan bicara kita itu emang pada saat lawan bicara kita itu tidak terima, tentunya akan mendatangkan konflik-konflik yang tidak enak didengar. Nah, maka dari itu banyak karyawan yang mengeluh akan situasi yang tidak nyaman karena merasa terganggu akan pekerjaannya. Selanjutnya ada karyawan yang sering melakukan mekanisme pertahanan diri apabila ditegur. Nah, kasus ini sudah banyak ya yang ada di Indonesia ini tentunya. Seperti pada saat karyawan yang memang melakukan kesalahan, tapi ya terus membela bahwa dirinya itu benar walaupun sudah ditegur beberapa kali. Nah, tentunya itu akan sangat merugikan bagi karyawan tersebut. Selanjutnya ada meningkatkan karyawan yang keluar masuk. Maksud dari poin ini tuh banyak karyawan yang resign dari pekerjaannya ataupun karyawan baru yang masuk. Nah, jadi kontraknya pun akan sedikit gitu. Jadi kontrak yang diberikan oleh perusahaan pun tidak akan berlaku karena karyawan tersebut itu melakukan turnover. Selanjutnya ada penghambat komunikasi. Nah, tentunya seperti yang saya bilang tadi, situasi yang tidak nyaman dapat ditimbulkan dari dampak negatif konflik. Nah, komunikasi ini tentunya kan akan kita lakukan setiap harinya. Karyawan pun akan berinteraksi setiap harinya dengan karyawan lain. Maka dari itu, dengan adanya dampak negatif dari konflik ini, komunikasi antar karyawan pun akan terhambat karena terjadinya ketidaknyamanan pada saat bekerja. Selanjutnya ada menumbuhkan ketidakpuasan terhadap ketidakpuasan. Nah, menumbuhkan ketidakpuasan ini pada saat bisa dibilang pada saat kita telah melakukan beberapa alternatif yang diberikan untuk suatu konflik, tapi konflik tersebut malah tidak sesuai setelah dievaluasi. Nah, maka dari itu ketidakpuasan kita pun akan timbul lagi ketidakpuasan dari setelah evaluasi tersebut. Dan maka dari itu didapatkan kesimpulan dari materi manajemen konflik tersebut, yaitu manajemen konflik adalah langkah yang diambil dari pihak ketiga dengan tujuan untuk mengarahkan hasil yang memungkinkan ataupun tidak memungkinkan terhadap hasil akhir berupa penyelesaian konflik dengan hasil yang mufakat. Nah, terus manajemen konflik ini juga dapat meningkatkan kinerja atau kemampuan karyawan maupun skill karyawan dalam menyelesaikan konflik, dan dapat meningkatkan rasa saling menghormati juga antar karyawan maupun dengan atasan. Selanjutnya, dengan mengetahui tahap-tahap manajemen konflik ataupun jenis dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan manajemen konflik, tentunya karyawan tersebut atau orang tersebut dapat menggunakan strateginya dengan hasil yang paling tepat dan dapat mendatangkan hasil yang memuaskan juga dalam pengambilan keputusannya. Nah, dalam penyelesaian konflik ini juga tentunya akan banyak masalah-masalah yang akan didapat. Maka dari itu, dengan mempelajari manajemen konflik ini, kita pun akan mendapatkan hasil yang efisien dari pengerjaan proses konflik tersebut.